Halo guys, kami dari kelompok 1 mata kuliah Sistem Pendukung Keputusan. Adapun tema yang akan kita bahas kali ini ialah pengantar pengambilan keputusan dengan pokok bahasan diantaranya 1. Jenis keputusan bisnis, 2. Hasil pengambilan keputusan, 3. Sistem pendukung keputusan, yang keempat SPK dan SIM, dan yang terakhir tujuan SPK. Adapun capaian pembelajaran yang akan kita bahas ialah 1. Ketepatan dalam membedakan jenis keputusan, 2. Ketepatan menjelaskan fase keputusan, 3. Ketepatan dalam membedakan SPK dan SIM, dan yang terakhir ketepatan dalam menjelaskan manfaat atau tujuan SPK. Untuk lebih jelasnya, mari kita simak video ini sampai selesai. Dan untuk slide ini masalah dan struktur masalah. Untuk masalahnya dimulai dari awalnya terstruktur atau pada level operasional, dan selanjutnya ada semi terstruktur atau di level taktisnya, dan yang ketiga ada tidak terstruktur, yaitu ada pada level strategisnya. Untuk masalah merupakan suatu kondisi yang berpotensi menimbulkan kerugian atau juga dapat menghasilkan keuntungan. Untuk tindakan dalam memberi respon terhadap masalah untuk menekan akibat buruk maupun memanfaatkan peluang keuntungannya disebut dalam pemecahan masalah. Dan untuk strategi yang dipilih atau tindakan yang diambil dalam pemecahan masalah itu disebut dengan keputusannya. Oke, selanjutnya ada jenis keputusan. Yang pertama ada terstruktur, yaitu keputusan yang dilakukan secara berulang dan rutin. Prosedur pengambilan keputusan jelas dan keputusan pada manajemen tingkat bawah. Lalu ada semi terstruktur, yaitu sebagian keputusan bisa ditangani oleh komputer dan yang lain tetap harus dilakukan oleh pengambil keputusan. Lalu ada tidak terstruktur, yaitu keputusan yang penanganannya rumit karena tidak terjadi berulang, dan keputusan menuntut pengalaman dan berbagai sumber eksternal, dan keputusan manajemen tingkat atas. Lalu ada tipe keputusan. Jadi di sini ada 3, yaitu pengendalian operasional adalah keputusan yang terkait dengan operasi sehari-hari dari suatu organisasi. Lalu pengendalian manajerial, yaitu keputusan yang terkait dengan pengelolaan sumber daya dan proses dalam suatu organisasi. Lalu ada perencanaan strategis, adalah keputusan yang terkait dengan arah jangka panjang dari suatu organisasi. Jadi untuk yang pengendalian manajerial, kalau terstruktur itu contohnya ada account receivable dan order entry. Sedangkan semi terstruktur ada pengendalian inventory dan penjadwalan produksi. Lalu tidak terstruktur ada penentuan cover foto untuk majalah mingguan, loan approval, dan buying software. Sedangkan pengendalian manajerial, kalau terstruktur ada analisis budget dan laporan karyawan. Kalau semi terstruktur ada evaluasi kredit, penjadwalan proyek, dan desain sistem bonus. Sedangkan tidak terstruktur ada negosiasi buying, hardware, recruiting, eksekutif. Perencanaan strategis, kalau terstruktur ada lokasi pabrik atau gudang, sistem distribusi. Sedangkan semi terstruktur ada analisis akuisisi aset, perencanaan proyek produk baru, dan perencanaan penjaminan mutu. Sedangkan tidak terstruktur ada perencanaan proyek R&D, pengembangan teknologi baru, dan perencanaan CSR. Kalau ini ada kebutuhan hubungan. Kalau terstruktur itu ada MIS dan TPS. MIS itu adalah sistem informasi yang menyediakan informasi yang komprehensif dan terpadu bagi para manajer untuk pengambilan keputusan. Sedangkan TPS adalah sistem informasi yang memproses data transaksional rutin untuk menghasilkan informasi yang akurat dan tepat waktu. Sedangkan semi terstruktur ada DSS, yaitu singkatan dari Decision Support System atau sistem pendukung keputusan.
TSS ini adalah sistem informasi berbasis komputer yang membantu pengambilan keputusan dengan menyediakan informasi dan model analitis. TSS dapat digunakan untuk berbagai jenis masalah, mulai dari masalah yang terstruktur hingga masalah yang tidak terstruktur. Sedangkan tidak terstruktur itu ada TSS dan ES. Yang TSS tadi, sedangkan ES itu adalah singkatan dari Expert System. ES sendiri adalah sistem komputer yang menerapkan pengetahuan dan teknik pengambilan keputusan dari pakar manusia untuk memecahkan masalah dalam domain tertentu. Keputusan yang diambil manajer itu berbeda-beda sesuai dengan tingkat manajemen, sehingga masalah yang diselesaikan juga berbeda. Nah, keputusan yang diambil manajer ini terbagi menjadi 3, yaitu low level manager. Operasional low level manager ini tingkat manajemen perusahaan berada di struktur paling bawah perusahaan, sehingga tidak membawai manajer lain. Mereka mengelola staf secara langsung, serta bertanggung jawab memberikan supervisi dan pengarahan kepada pekerja dalam kegiatan operasional bisnis. Nah, lower level management ini mengatur atau manage beberapa karyawan seperti sales and marketing, manufacturing and production, finance and accounting, human dan research. Kedua yaitu middle level manager, manajemen taktis. Ini manajemen tipe ini berada di tengah struktur organisasi dan bertanggung jawab kepada top level management. Jika pucuk pimpinan perancang strategi dan kebijakan, maka manajer tingkat menengah bertugas untuk merealisasikan kebijakan tersebut ke dalam rencana divisi. Yang ketiga yaitu top level management. Nah, top level management ini tingkat manajemen di tingkat paling atas organisasi dan juga menjalankan kepemimpinan konseptual. Para pucuk pimpinan organisasi tidak menangani masalah terkait perusahaan sehari-hari, namun mereka bertanggung jawab dalam menentukan perancangan strategi kebijakan organisasi. Manajer tingkat atas adalah nahkoda organisasi bisnis, sebab mereka lah yang menentukan bagaimana perusahaan akan dijalankan. Gambaran tentang problem atau opportunity. Yang pertama itu problems ataupun masalah dan juga peluang. Pertama itu mengintelligence atau mengumpulkan data. Nah, ini berarti environment scanning report and query comparison broadcast. Setelah mengumpulkan data untuk menyelesaikan masalah, akan melakukan design yaitu creativity finding alternative analysis solution atau menganalisis solusi yang akan dipilih untuk menyelesaikan masalah. Yang selanjutnya itu choice atau compare and select the best solution, yaitu memilih solusi terbaik di antara solusi yang telah dibuat tadi. Yang kemudian yaitu implementasi atau menjalankan put solution into action atau menjalankan aksi bagaimana sih solusi ini bisa terselesaikan atau bagaimana solusi ini bisa menyelesaikan masalah yang digunakan. Untuk materi selanjutnya, fase pengambilan keputusan. Fase intelijen, melakukan analisis lingkungan dan tujuan organisasi, pengumpulan data yang diperlukan, identifikasi kategori masalah, penguraian masalah dalam bagian kecil, analisa penanggung jawab. Tugasnya, Luna seorang selegram, namun HP Luna rusak terjatuh saat olahraga, sehingga tidak bisa membuat konten dan aktivitas medsosnya. Dan untuk yang kedua, selanjutnya fase desain, penyusunan alternatif tindakan, analisa solusi potensial, buat model, uji kelayakan, validasi hasil, tentukan prinsip pemilihannya. Dan untuk contohnya, perlu untuk membuat konten HP seperti yang sesuai. Misalnya ada HP Redmi, Oppo, Samsung, harganya 3 juta, layarnya 6,5 inci, beratnya 170 gram, kameranya lensa 48 MP. Dan contoh kedua, Oppo harga 2,8 juta, 6,7 inci, beratnya 185 gram, serta memiliki kamera 3 lensa 48 MP. Dan selanjutnya Samsung 4 juta, 6,5 inci, 170 gram, dan lensa 640 MP. Selanjutnya ada fase pemilihan, diantaranya ada uraian penerimaan dari pendekatan solusi, lalu ada pemodelan normatif dan deskriptif. Untuk normatif diantaranya ada optimalisasi, lalu rasionalisasi, dan suboptimasi. Untuk contoh ada di slide,
Ada HP Redmi dengan harga 3 juta, layar 7 inch, berat 6 gram. Lalu ada kamera 8 pixel. Selanjutnya ada HP Oppo dengan harga 2,8 juta, layar 5 inch, berat 7 gram, dan kamera 8 pixel. Lalu selanjutnya ada HP Samsung dengan harga 4 juta, layar 6 inch, berat 10 gram, dan kamera 9 pixel. Yang kedua ada deskriptif. Di antaranya ada uraian bagaimana sesuatu diyakini, berbasis pemodelan secara matematis, menerapkan serangkaian alternatif. Untuk contohnya ada di slide. Dengan HP Redmi harga 3 juta, layar 7 inch, berat 6 gram, kamera 8 pixel, menduduki ranking 3. Lalu ada HP Oppo dengan harga 2,8 juta, layar 5 inch, berat 7 gram, kamera 8 pixel, menduduki ranking 2. Selanjutnya ada HP Samsung, harga 4 juta, layar 6 inch, berat 10 gram, kamera 9 pixel, menduduki ranking pertama. Selanjutnya ada fase implementasi. Di antaranya menentukan penerapan solusi, menerapkan dalam tindakan, dan memperhatikan batas tak jelas. Di antaranya resistensi perubahan. Lalu ada user training. Selanjutnya dukungan manajemen tingkat atas. SPK itu merupakan sistem informasi interaktif yang menyediakan informasi, lalu pemodelan dan pemahaman penulisan data. Lalu sistem ini itu untuk membantu pengambilan keputusan dalam situasi yang semi terstruktur dan tidak terstruktur, dan di mana itu tidak seorang pun tuh tahu secara pasti bagaimana keputusan itu dibuat. Lalu sistem berbasis komputer interaktif itu yang membantu pengambilan keputusan dengan memanfaatkan data dan model untuk menyelesaikan permasalahan yang tidak terstruktur. Lalu SPK itu merupakan pendekatan atau metodologi untuk mendukung pengambilan keputusan. Lalu dengan cara menggunakan cara yang interaktif, yang fleksibel, mudah beradaptasi dengan CPIS. Lalu dikembangkan dengan baik user untuk mendukung solusi ke masalah manajemen non terstruktur yang sudah dibuat. Lalu menggunakan data, model dan pengetahuan berbasis antarmuka yang mudah. Lalu mengkombinasikan dengan wawasan pengambilan keputusan, dan terakhir itu mendukung seluruh tahapan pengambilan keputusan. Karakteristik sistem pendukung keputusan. Yang pertama, masalah semi terstruktur dan tidak terstruktur. 2. Memberi dukungan untuk para manajer dalam semua level. 3. Memberi dukungan bagi individu atau kelompok. 4. Keputusan saling mempengaruhi atau dilakukan berurutan. 5. Memberi dukungan bagi semua tahap proses pengambilan keputusan. 6. Memberi dukungan bagi berbagai bentuk pengambilan keputusan. 7. Bersifat adaptif dan fleksibel. 8. Mudah digunakan. 9. Efektif. 10. Dapat dikendalikan. 11. Mudah dikembangkan. 12. Permodelan dan analisis. 13. Kemampuan akses data. 14. Standalone terintegrasi dan berbasis web. Selanjutnya ada tujuan sistem pendukung keputusan. Yang pertama, membantu manajer pengambil keputusan atas masalah semi terstruktur. 2. Memberikan dukungan atas pertimbangan manajer, bukan menggantikan fungsi manajer. 3. Meningkatkan efektivitas keputusan yang diambil manajer lebih daripada perbaikan efisiensinya. 4. Komputer memungkinkan para pengambil keputusan untuk melakukan banyak komputensi secara cepat. 5. Mengatasi keterbatasan kognitif dalam pemrosesan dan penyimpanan. Untuk selanjutnya, perbedaan sistem informasi manajemen dan sistem pendukung keputusan. Untuk sistem informasi manajemen sendiri beroperasi pada tugas yang terstruktur. Yang kedua, bersifat rangkuman dari aktivitas operasional bisnis, menyediakan laporan dan kemudian akses yang berguna dalam pengambilan keputusan, namun tidak secara langsung. Fokus pada peningkatan efisiensi dengan mengurangi biaya.
untuk sistem informasi manajemen. Kemudian untuk sistem pendukung keputusan, dukungan kepada pengambilan keputusan terutama pada situasi semi terstruktur dan tidak terstruktur. Kemudian menyertakan penilaian manusia dan informasi terkomputerisasi masalah tidak bisa dipecahkan oleh sistem komputer. Kemudian fokus pada peningkatan efektivitas pengambilan keputusan yang isinya akurasi, timeline, kualitas, dan lain sebagainya daripada efisiensinya. Terima kasih telah menyimak video kami sampai selesai. Semoga bermanfaat bagi teman-teman. Jangan lupa share, comment, like, and subscribe video kami. Bye!